Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video kali ini Pak Stefanus akan melanjutkan materi kita pada bab himpunan. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yaitu kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Oke, kita mulai saja materi kita yang pertama. Nah, di sini ada sebuah soal. Soalnya yaitu perhatikan diagram Venn di samping. Jika diagram Venn tersebut adalah hasil survei kesukaan olahraga siswa kelas 73, maka kita diminta menentukan yang pertama itu ada berapa siswa yang suka sepak bola saja, berapa siswa yang suka basket saja. Kemudian kita diminta menentukan berapa siswa yang suka sepak bola. Nah, lihat yang A dan C ini berbeda. Ada yang suka sepak bola saja, ada yang suka sepak bola. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan lihat. Kemudian yang keempat itu ditanyakan berapa siswa yang suka basket. Kemudian yang kelima, berapa siswa yang suka sepak bola dan juga basket. Yang keenam ditanyakan berapa siswa yang tidak suka keduanya. Kemudian ditanyakan berapa jumlah siswa kelas, ini kelas 73 ya maksudnya. Oke, berapa jumlah seluruh siswanya. Oke, kita fokus ke diagram Venn. Ini. Sudah ada sebuah diagram Venn di mana ada dua buah himpunan. Karena terlihat ada dua buah lingkaran. Yang pertama, himpunan yang suka sepak bola. Kedua, himpunan yang suka basket. Nah, di sini sudah tertulis angka. Artinya kemarin kalau tertulis angka seperti ini, tanpa ada tanda titik di depannya, ini artinya banyaknya anggota. Jadi, tanpa tanda titik, ini artinya banyaknya anggota. Nah, kalau yang di tengah kemarin kita sudah belajar. Artinya yang suka keduanya. Berarti ada 5 anggota banyaknya atau 5 siswa yang suka keduanya. Ini artinya. Oke, berarti ada 5 siswa yang suka sepak bola dan basket. Kemudian ini berikutnya 13, artinya ada 13 siswa yang suka sepak bola saja. Kenapa? Hanya ada 13 karena ada 5 yang suka keduanya. Jadi kalau ditanya berapa yang suka sepak bola tanpa ada kata saja, artinya bisa ada yang suka basket juga. Artinya 13 ditambah 5 kalau ditanya yang suka sepak bola. Karena 13 ditambah 5. Ini yang suka sepak bola. Namun kalau yang suka sepak bola saja ini hanya 13. Begitu ya, karena 5-nya itu juga suka basket atau suka keduanya. Selanjutnya ini ada 12. Artinya 12 siswa suka basket saja. Dan yang terakhir ini 10 yang di luar lingkaran sepak bola dan juga basket, itu artinya adalah tidak suka keduanya atau tidak suka sepak bola ataupun tidak suka basket. Oke, dari penjelasan Bapak mengenai diagram Venn tersebut, sekarang kita bisa jawab soalnya satu persatu. Yang pertama kita diminta untuk menjawab berapa siswa yang suka sepak bola saja. Nah, ingat ada kata saja. Artinya yang suka sepak bola saja. Artinya dia tidak ada hubungan dengan basket. Nah, tadi sudah dijelaskan yang suka sepak bola saja itu ada 13. Walaupun 5 ini sebenarnya juga suka sepak bola.
Namun 5 ini suka basket juga atau suka keduanya. Jadi yang suka sepak bola saja hanya ada 13 siswa. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa siswa yang suka basket saja? Nah, suka basket saja itu ada 12. Ya, hanya ada 12. Karena 5 ini di tengahnya walaupun suka basket tapi suka keduanya. Jadi jawaban untuk yang suka basket saja itu hanya ada 12 siswa. Pertanyaan berikutnya, berapa siswa yang suka sepak bola? Nah, ini yang suka sepak bola, artinya mau dia suka keduanya itu tidak masalah. Artinya kita jumlahkan 13 ditambah 5 yang suka sepak bola. Ada 18 siswa yang suka sepak bola. Kemudian berapa siswa yang suka basket? Nah, yang suka basket itu ada, kita jumlah. Berarti 12 yang suka basket saja ditambah yang suka keduanya. Ditambah 5 sama dengan 17 siswa. Oke, lanjut. Berapa siswa yang suka sepak bola dan basket? Artinya ini adalah irisannya. Ingat kemarin sudah belajar ya. Irisannya yang suka keduanya. Yang suka keduanya atau irisannya ada di tengah, yaitu ada 5 siswa. Selanjutnya, berapa siswa yang tidak suka keduanya? Yang tidak suka keduanya artinya yang berada di luar lingkaran sepak bola dan juga lingkaran basket. Yang ada di luar itu ada 10 siswa. Oke. Yang tidak suka keduanya artinya. Selanjutnya, berapa siswa yang ada di kelas 7-3? Ini maksudnya ya, salah ketik. Berarti kita diminta menentukan berapa semestanya. Kalau semestanya itu artinya keseluruhannya. Berarti kita jumlahkan, totalkan. 13 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 10 seluruhnya. Seluruhnya ada 40 siswa. 13 ditambah 5 18, 18 tambah 12 30, 30 tambah 10 40 siswa. Oke, itu dia penjelasan bagaimana kita menyelesaikan soal cerita yang memiliki diagram Venn atau ada kaitannya dengan diagram Venn. Semoga kalian paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan materi kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya, kita diminta menyelesaikan soal cerita yang memiliki diagram Venn seperti gambar ini. Ini ada 3 buah himpunan. Kalau kita lihat diagram Venn-nya, ada matematika, ada IPA, ada IPS. Coba kita lihat soalnya. Diagram Venn di samping adalah mata pelajaran yang disenangi oleh siswa kelas 72, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Jadi ada 3 buah himpunan. Kemudian kita diminta menentukan berapa siswa yang suka matematika. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa siswa yang suka IPA saja. Kemudian berapa siswa yang suka matematika dan IPA. Kemudian berapa siswa yang suka matematika dan IPS saja. Kemudian berapa siswa yang suka ketiganya. Dan terakhir berapa siswa yang tidak suka ketiganya. Ini kurang lebih sama seperti soal sebelumnya. Hanya berbedanya, sebelumnya itu hanya ada 2 himpunan, kalau ini ada 3 himpunan. Jadi kita harus membaca diagram Venn-nya tersebut. Kita lihat ya. Diagram Venn-nya biasakan membaca kalau ada 3 himpunan yang saling berpotongan, kita baca dari yang tengah. Yang tengah itu artinya yang suka ketiganya, matematika, IPS, dan IPA. Jadi yang suka ketiganya ada 5 ini ya.
banyak anggotanya atau jumlahnya. Kemudian yang suka matematika dan IPS saja ada 4. Ini. Kenapa ada 4? Yang suka matematika dan IPS saja karena yang suka matematika dan IPS sebenarnya ini ada perpotongan yang ini merah dan hijau. Ada 4 ditambah 5, ada 9. Namun di sini berpotongan yang 5 berpotongan juga dengan IPA. Jadi suka IPA juga. Jadi kalau yang suka matematika dan IPS saja ya hanya 4 yang bagian sini. Kemudian yang suka matematika dan IPA saja ada 3. Yang suka IPA dan IPS saja itu ada 2. Ini. Kemudian yang suka matematika saja itu ada 8. Kemudian yang suka IPS saja ada 9. Dan terakhir yang suka IPA saja ada 7. Sorry, masih ada ya. Ada 2 siswa yang tidak suka ketiganya, yang ada di luar lingkaran ketiganya. Oke. Jadi kita sudah bisa menjawab soalnya kalau kita sudah bisa membaca diagram Venn-nya. Berapa siswa yang suka matematika? Oke. Tadi sudah kita baca. Yang suka matematika saja ada 8. Namun yang ditanyakan yang suka matematika berarti tidak peduli dia suka IPA juga, suka IPS juga, yang penting dia suka matematika. Kita hitung. Jadi yang suka matematika yang berada ada di lingkaran yang berwarna merah, yaitu matematika. Ada 8 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 20 siswa. Ya, benar, 20 siswa yang suka matematika. Jadi yang suka pada lingkaran merah ya, itu yang suka matematika keseluruhan. Kemudian ditanya berapa siswa yang suka IPA saja. Yang suka IPA saja artinya yang tidak suka lainnya, tidak ada hubungannya dengan himpunan lainnya. Berarti hanya ada 7 siswa yang suka IPA saja. Kemudian, berapa siswa yang suka matematika dan IPA? Artinya, kalau suka matematika dan IPA, ini berada di perpotongan lingkaran merah dan lingkaran kuning. Berarti ada di sini kalau diarsir ya. Nih. Berarti jumlahnya ada 3 ditambah 5. Itu yang suka matematika dan IPA. 3 ditambah 5 atau 5 ditambah 3, 8. Namun kalau ditanya yang suka matematika dan IPA saja, berarti yang hanya ini. Nah, di sini. Tidak ada hubungan dengan IPS, yaitu 3 siswa. Kalau ditanya matematika dan IPA saja. Oke, selanjutnya. Berapa siswa yang suka matematika dan IPS saja? Matematika dan IPS saja itu yang berada di lingkaran perpotongan merah dan hijau. Namun tidak ada hubungan dengan lingkaran kuning. Artinya ini ya perpotongannya sebenarnya. Namun tidak ada lingkaran kuning, tidak ada hubungan. Berarti yang masuk lingkaran kuning dihapus. Jadi jawabannya hanya ada 4 siswa. Karena yang lingkaran kuning itu masuk suka IPA. Kemudian berapa siswa yang suka ketiganya? Suka ketiganya berarti yang ada di tengah-tengah. 5 siswa. Kemudian berapa siswa yang tidak suka ketiganya? Ya, yang ada di luarnya, di luar seluruh lingkaran. Ada 2 siswa. Itu dia penjelasan mengenai soal cerita yang berhubungan dengan diagram Venn dengan 3 himpunan. Selanjutnya, kita masih mencoba menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Soalnya seperti ini. Dari 120 anak
SMPN 51 Jakarta diperoleh keterangan 45 siswa senang menggunakan Facebook. Kemudian ada 55 siswa senang bermain atau menggunakan Instagram. Dan diketahui juga 25 siswa senang keduanya. Pertama kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Kemudian kita diminta menentukan berapa banyak siswa yang tidak senang atau tidak suka keduanya. Kemudian kita diminta menentukan berapa banyak siswa yang senang Facebook saja. Oke. Berarti kita buat diagram Venn-nya. Oke. Kita lihat di sini diketahui ada 25 siswa senang keduanya. Itu clue-nya, membuat diagram Venn. Artinya diagram Venn-nya adalah yang beririsan atau berpotongan. Jadi kita buat lingkaran diagram Venn Facebook berpotongan dengan Instagram. Lalu kita tempatkan atau letakkan 25 siswa senang keduanya berada di tengah-tengah. Kemudian kita letakkan 45 siswa senang menggunakan Facebook. Kemudian kita kurangi 25. Kenapa kita kurangi 25? Karena untuk menentukan berapa yang suka Facebook saja. Jadi, kalau di soal diketahui 45 siswa senang menggunakan Facebook, artinya itu belum tentu suka Facebook saja. Ada perpotongannya yang suka Instagram, yaitu karena ada 25 siswa yang suka keduanya. Jadi kita menentukan yang suka Facebook saja, yaitu mengurangi 45 dikurang 25 yang suka keduanya. Jadi kita dapat yang suka Facebook saja itu ada 20 siswa. Begitu juga untuk yang suka Instagram. Kita kurangkan 55 dikurang 25. Jadi didapat yang suka Instagram saja itu ada 30 siswa. Nah, berikutnya kita mau menentukan berapa banyak siswa yang tidak senang keduanya. Nah, caranya berarti kita mau mencari yang ada di luar kedua lingkaran Facebook dan Instagram. Kita simbolkan atau misalkan itu adalah X. Kita belum tahu berapa banyak siswa yang tidak senang keduanya. Caranya untuk mengetahuinya, kita sudah dapat informasi kalau seluruh siswa itu ada 120 anak. Artinya, semesta pembicaraan kita atau seluruh siswa yang dibicarakan, yang suka Facebook dan juga Instagram, itu ada dengan yang tidak suka, totalnya ada 120 siswa. Jadi kita tulis, semestanya 120 itu sama dengan jumlah yang suka Facebook saja, yaitu 20, ditambah yang suka keduanya, atau yang suka Facebook dan Instagram, yaitu 25, ditambah yang suka Instagram saja, yaitu 30, kemudian ditambah, tentu ada lagi himpunannya, yang tidak suka keduanya. Itu tadi kita misalkan itu adalah X. Jadi kita mau cari tahu berapa nilai X. Karena kita sudah tahu yang suka Facebook saja berapa, yang suka keduanya berapa, yang suka Instagram saja berapa. Dan yang kita belum tahu itu yang tidak suka keduanya. Kita nggak tahu, kita misalkan X. Dan seluruhnya kalau di total kita sudah tahu jumlahnya 120. Jadi kita formulakan atau kita selesaikan. 120 sama dengan 20 ditambah 25 ditambah 30. Berarti ini kita jumlahkan. 20 tambah 25 tambah 30. Itu sama dengan 20 tambah 25, 55.
55 tambah 30 itu 80, berarti 120 sama dengan 85 ya. 85 ya, sorry. Tadi bukan benar 85. Sorry, bukan 85. Tapi 75. Sebentar. Kalau kita selesaikan, ini 120 sama dengan 75 ditambah X. Setelah kita jumlahkan. Atau bisa juga seperti ini. Pindah ya. 120 dikurang 20 dikurang 25 dikurang 30. Kenapa? Karena ini pindah ruas. Ini pindah ke ruas yang kiri. Kalau pindah ruas, pernah belajar di SD, tanda positif menjadi negatif atau jadi kurang. Jadi 120 dikurang 20 dikurang 25 dikurang 30 sama dengan X. Jadi X sama dengan 45. Sama saja dengan cara yang tadi. 120 sama dengan 20 tambah 25 ditambah 30 ditambah X. Ini dijumlah jadi 120 sama dengan 75 ditambah X. Itu. Jadi X sama dengan 120 dikurang 75. Karena 75-nya pindah ruas ke ruas kiri yang punya 120. Jadi sama dengan 120 dikurang 75 itu hasilnya adalah 45. Jadi X-nya kita dapat 45. Jadi X itu tadi kita ketahui adalah yang tidak suka keduanya. Jadi jawabannya adalah untuk B, berapa banyak siswa yang tidak senang keduanya adalah 45 siswa. Lalu yang C sudah terjawab tadi, berapa banyak siswa yang senang Facebook saja, itu ada 20 siswa. Oke, itu dia penjelasan untuk soal cerita yang seperti ini. Ada lagi soal cerita berikutnya. Masih sejenis, namun yang ditanyakan berbeda. Berikut soalnya, dari 80 anak kelas 7 di SMPN 51 Jakarta, diperoleh keterangan 35 siswa suka handphone Samsung, 40 siswa suka handphone Xiaomi, dan 15 siswa tidak suka keduanya. Kita diminta menggambarkan diagram Venn-nya, kemudian tentukan siswa yang suka keduanya, kemudian berapa siswa yang suka Xiaomi saja. Oke, ini soalnya masih satu tipe dengan sebelumnya. Berarti kita buat diagram Venn-nya yang lingkaran Samsung dan Xiaomi saling berpotongan atau beririsan karena diketahui ada yang suka keduanya. Berarti kita tulis, misalkan yang suka keduanya kita tidak tahu. Kita tulis itu adalah X, berada di tengah. Kemudian yang suka Samsung itu kita tulis 35 dikurang X. Artinya yang suka Samsung saja yaitu 35 dikurang yang suka keduanya. 35 dikurang X. Begitu juga yang Xiaomi, 40 dikurang X. Dan diketahui tadi ada 15 siswa tidak senang atau tidak suka keduanya. Jadi kita tulis di luar kedua lingkaran tersebut 15. Nah, kita diminta mencari X yang suka keduanya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita buat semestanya itu ada 80. Diketahui tadi ya di soal ada 80 anak total keseluruhan. Jadi 80 itu sama dengan 35 dikurang X yang suka Samsung saja ditambah X yaitu yang suka keduanya Samsung dan Xiaomi, kemudian ditambah 40 dikurang X yang suka Xiaomi saja ditambah 15 yang tidak suka keduanya.
Jadi kalau kita tambahkan yang ruas kanan, itu menjadi 90 dikurang X. Kenapa 90 dikurang X? Kita jumlahkan saja. 35 ditambah 40. Itu dapat 75. 75 ditambah 15. 90 ya. Kemudian kita selesaikan yang X-nya. Min X ditambah X. Min, anggap berarti min 1 ditambah 1. Berarti coret. Kosong. Sisa min X. Berarti kita tulis sisanya min X. Kemudian, sudah dapat ya, 80 sama dengan 90 dikurang X. Berarti kita bisa selesaikan X-nya pindah ruas ke kiri menjadi X. Misalnya ada 80 sama dengan 90 dikurang X. Berarti X-nya pindah ruas ke kiri jadi positif. X sama dengan 90 dikurang 80. 80 ruas kanan pindah jadi negatif. Jadi X sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10. X-nya itu adalah yang suka keduanya. Berarti kita sudah tahu jawabannya, yang suka keduanya ada 10 siswa. Jadi yang suka keduanya ada 10 siswa. Kemudian kita bisa tentukan yang suka Xiaomi saja, yaitu bagaimana? Yang suka Samsung saja 35 dikurang 10, 25. Yang suka Xiaomi saja 40 dikurang 10, 30. Oke, itu dia cara menjawab soal yang seperti ini. Hampir satu tipe, namun yang ditanyakan berbeda. Oke, kita lanjut ke soal cerita berikutnya. Dari 110 siswa yang melakukan belajar dari rumah, dilakukan rekap data pengguna SIM card atau provider. Jadi, ada siswa yang menyukai atau yang menggunakan Telkomsel diketahui. Ada 48 siswa dari rekap yang didapat. 35 siswa menggunakan Indosat. Kemudian 35 menggunakan XL. Kemudian 18 siswa menggunakan Telkomsel dan XL. 10 siswa menggunakan Telkomsel dan Indosat. Kemudian 12 siswa menggunakan Indosat dan XL. Dan diketahui hanya 4 siswa yang menggunakan ketiganya. Jadi ini soalnya ada 3 buah himpunan, yaitu yang menggunakan Telkomsel, yang menggunakan Indosat, yang menggunakan XL. Dan ketiga himpunan tersebut ada irisannya, yaitu 4 siswa menggunakan ketiganya. Jadi kita buat diagram Venn-nya 3 himpunan ya. Nah, yang ditanyakan, gambarkan diagram Venn-nya, kemudian berapa banyak siswa yang tidak menggunakan ketiga provider tersebut. Kemudian yang ditanyakan, berapa banyak siswa yang menggunakan Telkomsel tapi tidak menggunakan XL. Oke. Ini kita harus jabarkan satu persatu. Kita buat diagram Venn-nya seperti ini. Buat lingkaran Telkomsel, Indosat, dan XL. Lalu kita baca soalnya dari yang bawah. Biasakan kalau ada soal seperti ini baca dari yang bawah. Diketahui hanya 4 siswa yang menggunakan ketiganya. Berarti kita letakkan 4 siswa di tengah-tengah. Kemudian kita baca yang sebelumnya. 12 siswa menggunakan Indosat dan XL. Indosat dan XL itu ada di perpotongan yang kuning dengan hijau. Ada di sini. Artinya yang menggunakan Indosat dan XL ada 12. Nah, 12 itu sudah
merupakan bagian dari 4-nya. Jadi 12 kita mau mengisi yang ini. Berapa jumlah siswanya? Ya berarti kita gunakan 12 dikurang 4. Kenapa 12 dikurang 4? Karena yang menggunakan Indosat dan Excel itu juga ada yang menggunakan Telkomsel, yaitu 4 yang menggunakan ketiganya. Jadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya 10 menggunakan Telkomsel dan Indosat. Telkomsel dan Indosat berarti fokus ke yang berwarna merah dan kuning. Telkomsel dan Indosat berarti perpotongannya di sini. Ada 10. Nah, 10 itu keseluruhan berarti karena sudah ada 4 di tengah-tengah. Berarti di sini kita tuliskan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi ada 6 siswa yang menggunakan Telkomsel dan Indosat saja. Dan juga ada 6 siswa yang menggunakan Telkomsel dan Indosat. Ada 10 kalau digabung. Yang menggunakan Telkomsel dan Indosat. Karena juga ada hubungan dengan XL. Kemudian ada 18 siswa menggunakan Telkomsel dan XL. Telkomsel dan XL berarti yang merah dan hijau. Berarti di sini yang Bapak arsir totalnya ada 18. Berarti 18 untuk mengisi yang ini sini. Berarti 18 dikurang 4 ada 14. Kemudian diketahui lagi ada 35 menggunakan XL. Berarti yang menggunakan XL yang berada di lingkaran hijau. Berarti totalnya kalau ditotal sini 14 ditambah 4 ditambah 8 itu ditambah di sini. Di sini belum tahu ya. Harus ada 35. Jadi yang di sini kita bisa hitung yaitu 35 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 14 dikurang 8. Jadi yang menggunakan XL saja itu ada 9. Namun kalau yang menggunakan XL keseluruhan itu ada 35. Oke, berikutnya. Ada 35 siswa juga menggunakan Indosat keseluruhan. Berarti lingkaran merah keseluruhan totalnya ada 35. Berarti untuk mengisi yang ini, diagram bagian sini, 35, Indosat yang kuning, bukan merah, Indosat yang sini ya. Berarti keseluruhan yang kuning ini ada 35, berarti 35 dikurang 4 dikurang 6 dikurang 8. Yang menggunakan Indosat saja itu ada 17. Oke. Kemudian kita fokus ke 48 siswa menggunakan Telkomsel. Berarti keseluruhan yang merah itu ada 48. Berarti 48 untuk mengisi yang ini. 48 dikurang 4 dikurang 14 dikurang 6. Ada 24 yang menggunakan Telkomsel saja. Ingat, perhatikan kata saja dan kalau tidak ada kata sajanya, itu berbeda. Kemudian setelah semuanya sudah terisi, kita bisa mengetahui berapa yang tidak menggunakan ketiganya. Itu kita misalkan dengan X berada di luar ketiga lingkaran. X itu kita bisa cari dengan cara kita mengetahui ya, tadi semestanya itu ada 110 siswa semuanya. Jadi 110 itu sama dengan 24 ini ya, yang suka Telkomsel saja, yang menggunakan Telkomsel saja, 24 ditambah 9, yang ini ditambah yang Excel saja, ditambah 17 yang Indosat saja, kemudian ditambah 14 ini, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 8,
ditambah 4 yang suka ketiganya, dan juga ditambah X yang tidak suka ketiganya atau yang tidak menggunakan ketiganya. Jadi ini kalau di total semuanya itu sama dengan 110 sama dengan 82 ditambah X. Ini kalau di total adalah 82. Bisa kalian cek. Di total ini 82 ditambah X. X ini belum tahu. X ini adalah yang tidak menggunakan ketiganya. Jadi X itu ini pindah ruas, berarti 82 pindah ruas ke kiri jadi dikurang. Jadi X sama dengan 110 dikurang 82. Didapat 28. Jadi ada 28 yang tidak menggunakan ketiga provider tersebut. Nah, ini 28 artinya itu adalah X, jumlah X yang di luar ketiga himpunan tersebut. Jadi sudah bisa kita jawab. Berapa banyak siswa yang tidak menggunakan ketiga provider handphone tersebut, yaitu 28 siswa. Pertanyaan terakhir, berapa banyak siswa yang menggunakan Telkomsel tapi tidak menggunakan XL? Berarti kita fokus ke lingkaran Telkomsel yang merah. Yang merah tapi tidak menggunakan XL. XL ini kan yang hijau, berarti kita coret yang hijaunya. Ini coret, karena masuk hijau. Berarti yang merah saja, yang merah dengan yang ada potongan dengan kuning. Menggunakan Telkomsel tapi tidak menggunakan XL, berarti ada 24 ditambah 6. Ada 30 siswa yang menggunakan Telkomsel tapi tidak menggunakan XL. Oke, ini dia pembahasan atau contoh soal mengenai yang berkaitan dengan diagram Venn. Kalau soal sebelumnya diagram Venn-nya sudah ada. Kalau soal yang ini kita membuat diagram Venn dari informasi yang diberikan di soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikut. Contoh soal berikutnya, dari 80 siswa diketahui 43 suka soto, kemudian 37 siswa suka mie ayam, dan 35 siswa suka bakso. Oke, berarti di sini ada 3 buah himpunan, suka soto, suka mie ayam, dan suka bakso. Kemudian juga diketahui 12 siswa suka mie ayam dan bakso. Kemudian ada 14 siswa suka soto dan mie ayam, dan 15 siswa suka soto dan bakso. Dan diketahui juga tidak ada yang tidak suka ketiganya. Artinya, jika kalau kita buat diagram Venn, tidak ada yang di luar ketiga lingkaran diagram Venn tersebut. Karena diketahui tidak ada yang tidak suka ketiganya. Jadi semua memiliki atau setiap siswa memiliki kesukaannya masing-masing. Kemudian kita diminta menentukan yang pertama gambar diagram Venn-nya. Kemudian berapa banyak siswa yang suka bakso saja dan berapa banyak siswa yang suka soto saja. Oke, kita buat dahulu diagram Venn-nya. Jadi diagram Venn-nya adalah 3 himpunan yang saling beririsan, yaitu yang suka soto, mie ayam, dan bakso. Oke, berarti kita letakkan yang suka ketiganya di tengah. Kalau kita lihat di soal tidak diketahui ya, yang suka ketiganya, berarti kita letakkan itu adalah X, yang suka ketiganya. Kemudian kita letakkan yang suka bakso dan soto. 15 dikurang X. Kenapa 15 dikurang X? Karena di soal diketahui 15 siswa
suka soto dan bakso. Jadi himpunan soto itu yang merah dan himpunan bakso yang hijau. Nah, di sini yang suka ketiganya X, kita belum tahu. Sedangkan di sini letak yang suka soto dan suka bakso saja. 15 dikurang X. Kenapa 15 dikurang X? Karena jika ini ditotal berjumlah 15 siswa yang suka soto dan bakso. Jadi yang suka soto dan bakso saja yaitu 15 dikurang X. X ini kita belum ketahui berapa siswa yang suka ketiganya. Kemudian diketahui ada 14 siswa suka soto dan mie ayam. Soto dan mie ayam. Berarti perpotongan merah dan kuning. Ada 14. Berarti kalau di sini sudah ada X, berarti di sini 14 dikurang X ya. Gitu. Kemudian yang suka mie ayam dan bakso. Berarti perpotongan kuning dan hijau. Berarti ada di sini. Di sini dan di sini. Yang suka mie ayam dan bakso. Berarti kalau suka mie ayam dan bakso ada 12, berarti X ditambah ini harus ada 12. Berarti di sini X dikurang 12 dikurang X. Karena X ditambah 12 dikurang X itu harus ada 12. Kemudian yang suka, ini sudah ya, yang suka bakso. Yang suka bakso itu ada di lingkaran warna hijau. Ini keseluruhan. Bagaimana menentukannya? Yang suka bakso saja. Sorry, bukan suka bakso saja. Yang suka bakso. Karena yang lingkaran hijau kalau di total itu ada 35. Nah, kita mau menentukan yang bagian ini. Yang suka bakso saja. Caranya yaitu kita tulis yang suka bakso saja sama dengan 35 dikurang 15 dikurang X. Ini dikurang ini. Dikurang X. Kemudian dikurang 12 dikurang X. Kalau kita selesaikan itu didapat 35 dikurang 15. Ini ketemu ini jadi plus. Jadi plus X. Kemudian dikurang X. Kemudian dikurang ini jadi min 12. Kemudian ini ketemu ini, min ketemu min jadi plus X. Lalu diselesaikan jadi 8 plus X. Kenapa jadi 8? Dari mana? 35 dikurang 15, 20, 20 dikurang 12, jadi 8. Oke. Lalu 8 plus X, X-nya dari mana? Dari sini. X dikurang X, habis, coret. Jadi sisa plus X. Jadi 8 plus X. Itu untuk yang suka bakso saja. Oke. Dengan cara yang sama kita menentukan yang suka mie ayam saja. Berarti kita tentukan yang suka mie ayam diketahui ada 37. Oke, yang suka mie ayam ada 37. Jadi keseluruhan yang berada di lingkaran kuning ini kalau ditotal ada 37. Jadi kita tulis yang suka mie ayam saja itu sama dengan 37 dikurang 12 dikurang X. Oke. Kemudian dikurang X, dikurang ini, kemudian dikurang 14 dikurang X. Diselesaikan, hasilnya didapat min 12, ini jadi min 12, ini jadi plus X. Caranya sama. Begitu dan kita dapat hasilnya 11 plus X. Jadi ada 11 ditambah X yang suka mie ayam saja. Oke. Jadi ada 11 plus X yang suka mie ayam saja. Begitu juga dengan yang suka soto saja. Kita mau mengisi diagram Venn yang bagian ini.
Berapa ini? Karena yang suka soto totalnya ada 43, jadi ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, belum tahu. Totalnya 43 harusnya yang suka soto. Berarti kita tulis 43. Untuk mencari yang ini yang suka soto saja, yaitu 43 dikurang 15 dikurang X dikurang ini, kemudian dikurang ini 14 dikurang X. Dengan cara yang sama kita dapat 43 dikurang 15 ditambah X dikurang X, kemudian dikurang 14 ditambah X. Ini jadi plus ya. Kemudian hasilnya adalah 14 ditambah X. Nah, seluruh diagram Venn sudah terisi. Yang di luar lingkaran tidak ada karena diketahui tidak ada yang tidak suka ketiganya. Jadi cukup ini. Nah, sekarang kita mau mencari berapa nilai X. Caranya kita ketahui itu ada semestanya 80 siswa. Jadi keseluruhannya kalau dijumlah ini tambah ini tambah ini tambah ini semua ada 80. Jadi 80 sama dengan 14 ditambah X ditambah 8 ditambah X. Ini dari sini ya. 14 tambah X tambah 8 tambah X tambah 11 plus X tambah 14 dikurang X ditambah 15 dikurang X ditambah ini 12 dikurang X dan terakhir ditambah X yang suka ketiganya. Kalau diselesaikan ini 14 jadi 74 ditambah X. Kenapa? 14 tambah 8 22 tambah 11 33 tambah 14 jadi 47 tambah 15 jadi 62 tambah 12 jadi 74. Cocok. Kemudian lihat X-nya. X-nya ini X ditambah X tambah X, berarti ini coret sama ini dikurang, ini dicoret sama ini dikurang, kemudian X ini dicoret sama ini dikurang, sisanya adalah X. Jadi tulis X. Begitu ya. Kemudian sudah didapat 80 sama dengan 74 ditambah X. Jadi X-nya adalah 74 pindah ruas ke kiri jadi 80 dikurang 74. X-nya adalah 6. Didapat X-nya adalah 6. Jadi langsung kita ketahui, sudah kita dapat X ini yang suka ketiganya adalah 6. Jadi kalau X-nya sudah diketahui, semuanya bisa kita ketahui. Tinggal gantikan X-nya dengan 6. Kemudian yang atas kita gantikan X-nya 6. 14 dikurang 6. Itu 8. Kemudian ini diganti X-nya 6. 15 dikurang 6. 9. 12 dikurang 6. 6. 14 ditambah 6. 20. 8 tambah 6. 14. 11 tambah 6, 17. Nah, sekarang sudah kita bisa jawab berapa banyak siswa yang suka bakso saja. Yang suka bakso saja berarti yang ini. Yang sini tidak ada hubungan dengan yang lain. 14 ditambah 6 ada 20. Yang suka bakso saja ada 20, bukan 14 siswa ya. Karena 14 ditambah X ada 20. Ini salah ya. Ada 20 siswa. Oke. Kemudian, berapa banyak siswa yang suka soto saja? Oh, sorry. Bukan 20. Karena yang suka bakso saja. Yang suka bakso saja yang ada di lingkaran hijau. Salah lihat Bapak ya. 8 ditambah X. 14. Benar, ini sudah benar. 8 ditambah X, yaitu 14. Kemudian berapa banyak siswa yang suka soto saja? Yang suka soto saja yang ini. 14 ditambah X, baru 20. Itu dia bagaimana menyelesaikan soal
yang berkaitan diagram Venn. Ini cukup sulit karena tidak diketahui berapa yang suka ketiganya dan informasinya terbatas. Jadi kita harus merangkai informasi menjadi gambar dahulu. Kita dapat informasi dari gambar, baru kita bisa selesaikan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita coba latihan soal untuk materi menyelesaikan soal cerita pada diagram Venn. Kita coba soal ini. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Diperoleh data 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol. Oke, ada 30. 25 siswa pernah berkunjung ke Taman Mini. Dan jika 10 siswa belum pernah berkunjung ke keduanya ya, Ancol ataupun Taman Mini, maka banyak siswa yang pernah berkunjung ke dua tempat tersebut. Berarti yang ditanya adalah irisannya ini. Ingat, kalau irisan berarti kita buat diagram Venn-nya dahulu. Jadi kita buat dua diagram Venn yang saling beririsan, yaitu yang pertama Ancol, kita lambangkan A, Taman Mini, TM. Oke, kita tulis informasinya. Yang pertama dimulai dari jika 10 siswa belum pernah berkunjung ke Ancol ataupun Taman Mini, berarti di luarnya ada 10. Oke. Kemudian ada 25 siswa 25 siswa pernah berkunjung ke Taman Mini. Nah, berarti ada 25. Kemudian ada 30 pernah berkunjung ke Ancol, berarti ada 30. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pernah berkunjung keduanya, berarti ada di tengah-tengah. Tengah-tengah kita lambangkan dengan X karena belum tahu. Berarti yang pernah berkunjung ke Ancol saja itu 30 dikurang X. Ini juga dikurang X. 25 dikurang X. Karena irisannya adalah X. Jadi, untuk mencari yang di tengah-tengah atau X-nya, kita gunakan total semestanya, yaitu keseluruhan siswa. Ada 40, berarti kita tulis 40 sama dengan 30 dikurang X, itu yang ke Ancol saja, ditambah X, itu irisannya, ini ditambah ini, kemudian ditambah 25 dikurang X, ini, lalu ditambah lagi dengan 10. Nah, itu menghasilkan 40. Kenapa? Karena 40 adalah keseluruhan semesta. Jadi kita sederhanakan ini 30 ditambah 25 ditambah 10, itu hasilnya adalah 65. Jadi 40 sama dengan 65. Lalu kita sederhanakan ini. Min X ditambah X. Berarti anggapan min 1 ditambah 1. Jadi 0. Berarti 0 di ini coret. Kemudian sisa min X, berarti kita tulis dikurang X. Lalu menyelesaikan ini, min X bisa pindah ruas ke kiri. Jadi positif, jadi X sama dengan 65. Ini tetap di ruas kanan. Nah, 40 dari ruas kiri, pindah ruas ke kanan. Jadi dikurang 40. Pernah kalian pelajari ini di SD. Pindah ruas, tanda berubah. Jadi dari positif jadi negatif atau jadi kurang. Jadi X itu sama dengan 65 dikurang 40, yaitu 25. Jadi sudah kita dapat X itu yang pernah berkunjung ke dua tempat tersebut, yaitu 25 siswa. Oke,
Kalau 25 siswa pernah berkunjung ke dua tempat tersebut, berarti yang pernah berkunjung ke Ancol saja, kalau kita hitung 30 dikurang X, berarti ada 30 dikurang 25 sama dengan 5. Kalau ini 25 dikurang X, 25 dikurang 5 dikurang 25, berarti X-nya jadi ini 0. Jadi tidak ada yang pernah berkunjung ke Ancol saja. Oke. Jadi yang pernah berkunjung ke dua tempat tersebut ada 25. Selanjutnya kita mau menyelesaikan soal seperti ini. Hasil pendataan yang dilakukan terhadap pelanggan surat kabar atau majalah, didapat keterangan bahwa 60 orang berlangganan surat kabar, 35 berlangganan majalah, 60, 35 majalah, dan 15 berlangganan keduanya. Yang ditanya berapa banyak orang yang didata, berarti yang mau dicari adalah semestanya. Kita buat diagram Venn, kita letakkan biasa yang berlangganan keduanya di tengah-tengah. Sebelumnya kita tulis dahulu, ini adalah surat kabar, ini S, ini M, majalah. Yang keduanya ada 15 yang berlangganan keduanya. Kemudian ada 35 berlangganan majalah, berarti 35 dikurang 15 sama dengan 20 orang yang yang berlangganan majalah saja. Kemudian ada 60 berlangganan surat kabar, berarti 60 dikurang 15 sama dengan 45. Ini yang berlangganan surat kabar saja. Nah, jadi berapa banyak orang yang ada di data? Berarti kita menghitung. Ada S atau semesta sama dengan 45 ditambah 15 ditambah 20. Sama dengan 45 ditambah 15. Ini 60 tambah 20 jadi 80 orang. Karena tidak diketahui ya yang tidak berlangganan keduanya, jadi tidak perlu kita tulis yang di luar himpunan. Jadi ada 80 orang yang berlangganan keduanya. Bukan 80 orang yang ada di data tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu pesta perpisahan kelas, setiap siswa diwajibkan membawa makanan dan minuman, atau kedua-duanya. Jika 21 siswa membawa makanan, 28 siswa membawa minuman, dan 5 siswa membawa makanan dan minuman atau keduanya, maka jumlah siswa seluruhnya adalah, jadi seluruh siswa kita bisa hitung sama dengan soal sebelumnya. Buat diagram Venn, ini yang pertama A, makanan, ini B, minuman. Berarti 5 siswa membawa keduanya, berarti kita tulis 5 di keduanya. Kemudian jika 21 siswa membawa makanan, berarti 21 dikurang 5. Yang membawa makanan saja ada 16. Yang membawa minuman saja berarti 28 dikurang 5 sama dengan 23. Jadi total seluruhnya atau S semesta NS ya, itu 16 ditambah 5 ditambah 23. Totalnya adalah 16 tambah 5, 21. 21 tambah 23, jadi 44. Jadi tidak diketahui ini ada yang tidak membawa keduanya, tidak ada ya. Jadi himpunan di sini tidak ada, kosong. Jadi hanya 44 dari total keseluruhan siswa di kelas tersebut.
Latihan soal berikutnya. Hasil survei terhadap 206 orang tentang kegemaran mereka dalam berolahraga menunjukkan bahwa 135 orang gemar karate, 100 orang gemar renang, 96 gemar basket, 39 gemar karate dan renang, 57 gemar renang dan basket, 46 gemar karate dan basket, dan 17 orang gemar ketiganya, karate, renang, dan basket. Banyaknya orang yang hanya gemar karate. Nah, ini sudah tadi penjelasannya mengenai diagram Venn tentang 3 himpunan. Ini adalah 3 himpunan yang saling beririsan, karate, renang, dan basket. Jadi kita buat 3 lingkaran yang menunjukkan 3 himpunan tersebut berpotongan atau beririsan. Lalu kita letakkan 17 yang merupakan irisan ketiganya di tengah, 17. Kemudian ada 46 gemar karate dan basket. Namun sebelumnya kita beri simbol dahulu. Lingkaran pertama merah itu adalah karate, lingkaran kedua kuning itu adalah renang, yang ketiga adalah basket yang hijau. Lalu kita mau meletakkan 46 gemar karate dan basket. Berarti kita fokus K dan B, merah dan hijau. 46 berarti 46 dikurang 17. 46 dikurang 17 hasilnya adalah 29. Lalu kita letakkan 57 orang gemar renang dan basket. Berarti ada di kuning dan hijau, renang dan basket. 57 di sini 57 dikurang 17 sama dengan 40. Kemudian 39 gemar karate dan renang. Karate dan renang merah dan kuning. Ada 39. Jadi di sini 39 dikurang 17 sama dengan 28 ya. Ya. 39 kurang 17, sorry. 39 kurang 17 itu 22, bukan 28, 22. Kemudian kita tentukan yang suka karate saja, bukan karate saja ya, ini dahulu ya. Ternyata 96 orang gemar basket, berarti kita bisa dapat yang gemar basket saja 96 dikurang 17 dikurang 29 dikurang 40 sama dengan berapa? Berarti 17 tambah 29 tambah 40. Jumlahkan 7 tambah 9 16, 6 1 tambah 2 tambah 2 4 8 86, berarti 86. 96 dikurang 86 itu 10. Jadi ada 10 yang suka basket saja. Kemudian kita mau mengetahui yang gemar renang itu ada 100. Jadi di sini 100 dikurang 22 dikurang 17 dikurang 40 sama dengan, berarti jumlahkan 22, 17, 40 tambah 9 79. 100 kurang 79 itu ada hasilnya 21 ya. Jadi ada 21 yang suka renang saja. Dan terakhir 135 orang gemar karate. Berarti di sini bisa kita tulis 135 dikurang 17 dikurang 29 dikurang 22.
sama dengan, kita jumlahkan dahulu, 17, 29, 22. Jumlahkan. 7 tambah 9, 6. 6 tambah 2, 8. 1, 2, tambah ini 68. Berarti 68. 135 dikurang 68. Ini 15, 7, 12, 6. 67. Oke. Semuanya sudah tertulis. Yang ada diagram Venn. 67, 17, jadi ada 6. Sorry, ini terhapus. Ini harusnya kurang 29. Ya, oke. Sama dengan 67. Ya. Jadi, semua informasi sudah tertulis. Lalu yang ditanyakan, banyaknya orang yang hanya gemar karate. Hanya gemar karate. Berarti tidak ada hubungan dengan himpunan yang lain. Artinya tidak ada potongan dengan himpunan lain. Itu adalah 67. Yang hanya gemar karate. Oke, sampai sini video pembelajaran mengenai menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.